warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi D4 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan mengadakan advokasi dukungan rencana pengembangan PMT pangan lokal tinggi vitamin A dan zinc untuk balita stunting yang beranggotakan Anita Kurniasari, Arum Wulandari, Sabrina Nur Afiati, dan Risna Fatimah. Masalah gizi di Indonesia masih merupakan masalah yang cukup berat, khususnya masalah gizi pada anak. Stunting masih merupakan masalah besar bagi Indonesia. Berdasarkan Riskesdas pada tahun 2018, ditemukan sebesar 30,8% mengalami stunting. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan, kematian, daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan, produktivitas yang rendah, dan perkembangan otak suboptimal, sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Dampak stunting bagi balita atau baduta adalah akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Terdapat dua intervensi gizi dalam mencegah dan menangani stunting, yaitu intervensi gizi sensitif dan spesifik, di mana intervensi gizi sensitif melibatkan berbagai sektor di luar sektor kesehatan. Lalu, untuk intervensi gizi spesifik untuk balita pendek, yaitu dengan fokus pada kelompok 1000 HPK, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan. Intervensi gizi spesifik ini sendiri, secara ilmiah telah terbukti merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pihak Kelurahan Patalan, Jetis 2 Bantul, untuk memberikan dukungan berupa dana dan kebijakan pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan PMT berbahan dasar pangan lokal, yaitu labu kuning, di mana tinggi vitamin A dan zinc untuk balita stunting. Tujuan dari kegiatan advokasi ini yaitu untuk memperoleh dukungan, regulasi, dan dana untuk rencana pengembangan program pendidikan dan pelatihan PMT berbahan dasar pangan lokal, yaitu labu kuning yang tinggi vitamin A dan zinc untuk mengatasi masalah balita stunting. Manfaat dari kegiatan advokasi ini yaitu, bagi pemerintah, dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Dapat memperoleh perubahan kebijakan dari pemangku kepentingan di sektor terkait, dan untuk memperoleh regulasi, dana, dan fasilitas pendukung dari pemangku kepentingan di sektor terkait. Sedangkan bagi masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memberikan PMT bagi balita stunting, serta masyarakat secara mandiri dapat mengatasi masalah stunting melalui program pendidikan dan pelatihan PMT berbasis pangan lokal. Adapun sasaran dari advokasi ini ditujukan kepada Kepala Desa Patalan dan pemangku kepentingan pada sektor-sektor terkait. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 via grup WhatsApp. Bentuk kegiatan advokasi ini yaitu pertemuan atau rapat dan diskusi yang bertujuan untuk memperoleh kebijakan, dana, sarana dan prasarana dari pihak Kecamatan Jetis dan Kelurahan Patalan. Hasil yang diharapkan yaitu dapat memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan di kecamatan, perangkat desa, maupun pihak puskesmas terkait program gizi. Terjalinnya kerjasama dengan lintas sektor terkait pengembangan program gizi untuk penanggulangan masalah stunting di Desa Patalan, serta program-program kesehatan ini dapat terus dijalankan oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Berikut adalah program-program kegiatan yang telah kami laksanakan
pada kegiatan PKL kami di Desa Patalan, Jetis, Bantul. Kegiatan yang pertama yaitu penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil dengan sasaran ibu hamil dan WUS dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan WUS mengenai gizi seimbang dan bahan makanan sumber Fe. Penyuluhan mengenai anemia pada ibu hamil dan WUS dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan WUS mengenai pengertian, penyebab, dan dampak dari anemia. Penyuluhan mengenai KEK pada ibu hamil dan WUS untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan WUS mengenai pengertian, penyebab, dan dampak dari KEK. Penyuluhan mengenai gizi seimbang pada balita dengan tujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang untuk balita dan makanan tinggi zinc dan vitamin A. Penyuluhan mengenai stunting untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pengertian, dampak, dan faktor resiko stunting. Penyuluhan mengenai KEP pada balita untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang pengertian, dampak, dan faktor resiko stunting. Edukasi konsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya konsumsi sayur dan buah. Edukasi ASI eksklusif untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya ASI eksklusif dalam pencegahan stunting. Penyuluhan mengenai isi piringku untuk meningkatkan pengetahuan sasaran tentang pengertian, prinsip, dan penerapan isi piringku dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Penyuluhan mengenai 6 langkah cuci tangan untuk meningkatkan pengetahuan sasaran tentang manfaat, langkah cuci tangan yang tepat, waktu kapan harus mencuci tangan, dan bahaya tidak mencuci tangan. Pendidikan dan pelatihan pembuatan makanan tinggi vitamin A dan zinc untuk balita stunting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu balita dalam membuat makanan tinggi vitamin A dan zinc. Pemberdayaan dan pembuatan makanan tinggi vitamin A dan zinc untuk balita stunting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu balita dalam membuat makanan tinggi vitamin A dan zinc. Setelah dilakukan program gizi di Desa Patalan, maka diharapkan pemangku kepentingan pada sektor-sektor terkait dalam rencana pengembangan program gizi untuk penanggulangan masalah stunting di Desa Patalan dapat mendukung dan menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan, serta dapat menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengembangan program gizi untuk penanggulangan masalah stunting di Desa Patalan. Sekian paparan kami mengenai program-program kegiatan yang telah kami lakukan dalam kegiatan PKL kami di Desa Patalan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.